Pernah lihat kereta api sekarang? Bersih, nyaman, on time, dan jadi andalan buat bepergian. Tapi, kalian ingat nggak? Dulu KAI itu gimana? Sering telat, sumpek, banyak calo, dan ya, begitulah. Eits, tapi itu dulu. Sekarang, kereta api Indonesia udah berubah 180 derajat. Dari yang tadinya sering dicap bobrok, kini jadi kebanggaan nasional, bahkan diakui dunia. Gimana sih ceritanya? Yuk, kita bongkar rahasia di balik transformasi KAI yang bikin takjub ini. Perjalanan KAI menuju transformasi ini bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari roadmap dan strategi utama yang terintegrasi. Ini bukan cuma soal nambah gerbong atau jalur baru, tapi lebih dari itu, ini soal perubahan fundamental dari hulu ke hilir. 1. 9 strategi utama KAI menuju kemajuan. Ada 9 strategi utama yang jadi kunci keberhasilan KAI. Pertama, pengembangan industri dan produksi kereta api nasional. Ini penting banget biar kita nggak terus-terusan impor. Lalu, ada kemandirian komponen melalui industri penunjang yang bikin kita makin mandiri. Nggak ketinggalan, penyiapan SDM berkualitas tinggi itu wajib. Karena sehebat apapun teknologinya, kalau SDM-nya nggak mumpuni, ya percuma. Strategi keempat adalah koordinasi multi-stakeholder terintegrasi. KAI nggak bisa jalan sendiri, perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Kelima, modernisasi layanan dan proyek strategis, contohnya LRT, MRT, sampai kereta cepat Jakarta-Bandung. Keenam, standarisasi teknologi dan keamanan itu harga mati, apalagi kalau bicara transportasi publik. Ketujuh, kolaborasi riset dan inovasi biar KAI nggak ketinggalan zaman. Kedelapan, integrasi moda transportasi, ini penting banget biar kita bisa nyambung dari satu transportasi ke transportasi lain dengan mulus. Dan yang terakhir, ekspansi dan pengakuan internasional. Ini bukti kalau KAI sudah jadi role model di ASEAN. 2. Integrasi sebagai kunci keberhasilan. Dari 9 strategi tadi, intinya adalah integrasi. KAI sukses karena berhasil mengintegrasikan aspek industri, SDM, teknologi, dan tata kelola multi-stakeholder. Coba bayangin, dukungan penyertaan modal negara, PMN yang masif, penyiapan SDM vokasi, dan kolaborasi industri akademik, itu semua jadi pilar yang mengubah KAI dari sekadar transportasi jadi simbol kemajuan bangsa. Hasilnya, peningkatan jumlah penumpang mencapai 15% per tahun. Gila, kan? 3. Tonggak transformasi di era Ignatius Jonan, 2009 sampai 2014. Ngomongin transformasi KAI, kita nggak bisa lepas dari sosok satu ini, Ignatius Jonan. Beliau menjabat di Rut KAI dari 2009 sampai 2014 dan dianggap sebagai arsitek utama perubahan ini. Di tangannya, KAI yang tadinya bobrok disulap jadi andalan masyarakat. Apa saja tonggak transformasinya? 4. 10 tonggak transformasi Ignatius Jonan. 1. Transformasi filosofi layanan, customer oriented. Jonan menanamkan budaya pelanggan adalah raja. Jonan mengubah budaya kerja dari product oriented menjadi fokus pada kepuasan penumpang. Ia memaksa seluruh karyawan mengadopsi mindset pelayanan berbasis kebutuhan pengguna, termasuk pelatihan intensif dan penanaman nilai empati. Contoh nyata, petugas KRL membantu penumpang sakit hingga viral sebagai bukti budaya baru ini. 2. Digitalisasi sistem tiket dan pemberantasan calo. Dulu beli tiket itu PR banget, sekarang tinggal klik. Memutus praktik calo dengan menjual tiket via retail resmi, Indomaret, Alfamart, dan aplikasi daring. 3. Modernisasi infrastruktur dasar. Perbaikan stasiun, rel, dan fasilitas pendukung. Toilet bersih gratis di semua stasiun, sebelumnya berbayar and kumuh. Pemasangan AC di seluruh kereta ekonomi dan pelarangan merokok di area stasiun kereta. 4. Penegakan disiplin dan reformasi budaya kerja. Dari pegawai KAI yang tadinya kurang disiplin, jadi profesional. Menerapkan sistem meritokrasi, promosi berbasis kinerja, bukan senioritas. Kelima, peremajaan armada dan teknologi. Kereta jadi lebih baru, lebih nyaman, dan teknologinya lebih canggih. Mendatangkan 100 lokomotif CC 206 baru untuk angkutan barang penumpang. Meluncurkan kereta baru dengan fasilitas premium. 6. Peningkatan keselamatan dan keamanan. Ini nomor 1. Zero tolerance untuk tindakan berbahaya. Contohnya, penumpang bergelantungan di atap kereta. Gerbong khusus wanita untuk mencegah pelecehan. 7. Restrukturisasi keuangan dan efisiensi operasional. KAI yang tadinya rugi, jadi untung. Penghematan biaya operasional.
pencegahan kebocoran pendapatan via digitalisasi tiket. 8. Pengembangan komuter lain Jabodetabek. Ini nih tulang punggung transportasi urban kita, 27 juta penumpang per bulan di Jabodetabek. 9. Kepemimpinan transformasional, turun ke lapangan. Jonan sering banget belusukan, langsung cek kondisi di lapangan. Ia menjadi role model komitmen perubahan bagi karyawan. Ke-10, kolaborasi multisektor. Beliau aktif bekerja sama dengan Pemda dan kementerian untuk mengatasi masalah lahan, dukungan regulasi, dan pendanaan. Kelima, dampak strategis dari transformasi Jonan and Warisan Abadi. Dampak strategis dari transformasi Jonan itu luar biasa. Warisan abadinya, budaya customer first yang masih dipegang KAI hingga kini, komuter lain sebagai tulang punggung transportasi urban. Inspirasi dari KAI. Transformasi KAI ini membuktikan bahwa kepemimpinan visioner, keberanian mengubah budaya korporat, dan fusi teknologi pelayanan itu bisa banget mengubah BUMN yang tadinya bobrok jadi kebanggaan nasional. KAI nggak cuma meningkatkan minat masyarakat, tapi juga jadi role model transformasi BUMN di Asia Tenggara. Keren banget kan? Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari KAI? Bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk hal yang kelihatannya mustahil. Dengan strategi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen untuk terus berinovasi, kita bisa mencapai banyak hal. Menurut kalian, apalagi nih yang bikin KAI jadi keren banget? Yuk, share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.